Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imam Sodikin, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian am dan khas. Adapun pengertian am adalah kata yang umum, yang lafaz-lafaznya yang bermakna umum. Kemudian adapun lafaz-lafaz am, yaitu keumumannya, yang pertama adalah kata kullu, atau berarti semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Maka kata kullu di sini adalah salah satu lafaz-lafaz am. Yang kedua adalah lafaz-lafaz yang dimakrifahkan, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maksudnya adalah setiap manusia berdasarkan ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak rugi, yang dikatakan di dalam Al-Quran Al-Asr ini. Kemudian yang selanjutnya adalah isim nakirah dalam konteks nafi dan nahi, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian selanjutnya adalah semua isim syarat, misalnya faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal, dan wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ini untuk menunjukkan bagi yang tidak berakal. Selanjutnya ismul jins atau kata jenis yang diidofahkan kepada isim ma'rifah, misalnya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maksud segala perintah Allah, dan yusikumullahu fi auladikum. Kemudian ada macam-macam am. Macam-macam am ini yang ada, yang pertama adalah am yang tetap dalam keumumannya, atau al-am 'alal baqi 'ala umumihi, seperti am dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang di muka atas permukaan bumi ini, atau binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Artinya al-baqi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keumumannya. Kemudian yang kedua adalah al-am al-murad bihi al-murda bihi al-khususun, yaitu am yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am. Contohnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata 'alan nas terhadap manusia ini adalah kata yang masih umum. Yang dimaksud ayat ini adalah khusus yang mukallaf, yang dibebani, yang dia sudah berakal, dia sudah mampu, dia sudah mapan dari fisiknya, dari hartanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-am yang dikhususkan, atau al-am al-makhsus, yaitu al-am al-mutlaq yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentakhsiskannya, seperti dalam lafaz wal mutallaqatu yatarabbasna. Perempuan-perempuan yang dijatuhi talak itu menahan diri atau menunggu, dalam membedakan antara al-am. Kemudian al-am macam-macam ini banyak ditemukan dalam Quran, sebagaimana akan ditemukan nanti. Contohnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa kata al-am di sini adalah kata yang masih umum yang perlu kita takhsiskan selanjutnya. Karena kalau kita memahami bahwa semua ayat Al-Qur'an itu am semua, atau kita pahami bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa itu semua adalah kata am, maka manusia dalam keadaan rugi. Kemudian orang sakit, orang gila harus pergi haji ke Baitullah. Maka ada namanya selanjutnya ada takhsis atau kata yang dikhususkan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang al-khas. Khas artinya adalah yang dikhususkan. Kemudian pembagian khas adalah yang pertama adalah al-istitsna atau pengecualian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaikumul fasiqun illal ladzina tabu. Kata illal ladzina tabu ini adalah kata istitsna, kata pengecualian, bahwa orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan itu tidak mendatangi 4 orang saksi, fajaliduhum 80 jaldah, maka deralah mereka itu 80 kali dera atau cambukan, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan menerima saksi-saksi mereka, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kemudian yang kedua adalah sifat, misalnya warabaikumul lati fi wujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Lafaz ini adalah maksudnya anak perempuan istri telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya. Dan yang ketiga adalah syarat. Misalnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Lafaz in taraka khairun, jika ia meninggalkan harta, adalah syarat dalam wasiat. Dan walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, yakni mengetahui adanya kesanggupan untuk membayar atau jujur dan penghasilan. Yang keempat adalah goyah. Goyah ini adalah batas sesuatu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatahur, janganlah engkau mendekati istri-istrimu hatta yatahur, sampai istri-istrimu suci dari haid. Artinya ada batasan sesuatu, ada goyah sampai seorang istri itu suci dari haidnya. Kemudian yang terakhir adalah badal ba'da min kulli, sebagian menggantikan keseluruhan. Misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a adalah lafaz badal dari annas, maka kewajiban haji hanya khusus bagi mereka yang mampu saja. Artinya lafaz ini adalah 'alan nasi hijjul baiti adalah lafaz yang masih umum, bahwa kalau kita memahami, maka seluruh manusia ini wajib untuk pergi haji. Meskipun dia kondisinya tidak mampu, hartanya tidak ada, ekonominya tidak memungkinkan, ataupun dia dalam keadaan sakit, maka kita harus pergi haji semuanya karena kewajiban. Maka ditaksiskan oleh ayat selanjutnya, atau badal ba'da min kulli man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu saja, mampu ekonominya, mampu hartanya, mampu fisiknya, dan semuanya. Alhamdulillah, demikian apa yang saya bisa sampaikan. Saya bisa bahas tentang ulumul Quran, pengertian am dan khas. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.